Salam ya teman-teman. Semoga meskipun ya ini masih awal-awal semester ya, harus tetap semangat gitu. Harus sampai akhir, harus on fire gitu kan. Oke, nah sesuai ini ya, temanya kita minggu ini The Essential of Family 1.0 gitu. Nah, mantap kan? Namanya keren banget nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya kita ingat PJ minggu lalu, kan juga tentang keluarga kan. Nah, ini kok keluarga lagi gitu. Nah, jadi kita akan spesial gitu guys, dalam minggu-minggu awal kita akan membahas tentang keluarga, karena ya keluarga tuh yang terpenting, ya sih. Ini siapa tahu kan juga akan mempersiapkan diri untuk berkeluarga gitu kan. Kira teman-teman bisa on kamera, terus lagi mute suaranya. Tapi nanti ketika aku minta kalian buat on voice-nya, jangan ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, mari kita PJ pada hari ini dengan penuh semangat gitu. Karena aku tahu dimanapun kalian ya ada aku di situ. Amin. Oke. Yang off camera nggak apa-apa. Tapi yang ada wifi, ada kuota dari Kemdikbud kan kemarin, ya bisa dipakai buat nge-zoom, ya kan? Kayak gitu. Oke teman-teman, selamat ber-PJ. Shalom teman-teman, bersyukur kita semua bisa bertemu kembali melalui virtual meeting kali ini. Namun sebelum mulai PJ kali ini, ada baiknya kita awali dengan doa dulu. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertatah tinggi di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai PJ kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan rentetan acara ini. Engkau berkati pembicara, Engkau berkati Tuhan pelayan, agar kiranya firman-Mu dapat terberitakan kepada kami. Tuhan, kami serahkan persekutuan kali ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke. Pastinya teman-teman masih pada semangat kan? Bersekutu dan memuliakan nama Tuhan di PJ kali ini. Oleh sebab itu, mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul Satukanlah Hati Kami. Tuhan dan Raja-Ku.
Allah, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke, nah ini kita udah semakin rame nih kan. Nah tadi dia udah sempet nyinggung PD gitu. Nah terus aku juga sempet nyinggung kita mau main-main dikit gitu hari ini. Nah jadi teman-teman semua kita kan udah ada di PMK ITS nih ya. Dan lebih kecil lagi pasti teman-teman ada nih namanya tuh PD jurusan atau mungkin ada juga yang PD fakultas. Oke, ada yang belum ketemu sama PD-nya? PD itu persekutuan doa. Oke, ada yang belum? Udah. PDSI kemarin. Oke, yang belum nanti ini ya SKSD-in kakaknya, terus kakaknya juga harus SKSD ke adik-adiknya gitu. Ada yang besok. Oke, sip, bagus. Karena kita bukan kita sih. Ya dengan PD yang satu jurusan tuh kan bisa saling ini ya support dalam akademik mungkin ya. Oke, nah karena udah bahas PD, kita mau main nih game yang membutuhkan kerjasama antar PD. Nah, nanti aku akan menanyakan sesuatu. Nah, terus teman-teman harus jawab ya. Harus jawab. Nah, caranya ketika aku udah tanya nih pertanyaannya, gampang-gampang sih pertanyaannya. Oke, terus nanti aku kasih waktu 5 detik, nanti tanganku yang gerak. Nah, terus kalian cepet-cepetan buat raise hand. Oke, cepet-cepetan buat raise hand. Terus setelah itu aku kasih kesempatan buat jawab. Nah, ketika jawab tuh sebutin nama PD-nya, terus nama kalian, terus sama jawabannya. Nah, setiap PD cukup satu orang aja yang raise hand setiap pertanyaan. Paham? Ada yang mau tanya nggak? Oke, siap kan? Yang penting cepet-cepetan raise hand dulu aja, guys. Nah, aku kasih trik. Mungkin yang raise hand siapa, terus nanti ada yang bantu jawab gitu kan, dari teman-teman PD-nya. Oke, siap? Siap nggak nih? Siap. Siap, Kak. Oke. Siap. Sikat, Kak. Dan Well selalu siap. Oke. Pertanyaan pertama. Gampang kok. Sebutkan isi dari ayat. Nah, aku udah nyebutin ayat nih. Siap-siap buka Alkitab ya. Sebutin isi dari ayat Amsal 1 ayat 8. 1, 2, Ayo buka HP, guys. Ayo buka HP, guys. Buka Alkitab, guys. udah ada yang raise hand belum? Oke, udah ada yang raise hand. Felix. PD sipil. Oke, karena yang pertama, kok hilang? Jawab, Noel, jawab. Kok saya, Mas? Tadi yang pertama siapa ya? Felix. Felix ya? Oke, silakan Felix Swadi karena duluan raise hand. Sebutkan PD, nama kamu, sama jawabannya. Sebut sekarang. Iyalah. Oh, iya. Hai semua, nama aku Felix dari PD Sipil. Jawabannya, anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan membuang pengajaran ibumu.
Hai anakku, dengarlah akan pengajaran bapamu dan jangan kau tinggalkan pesan ibumu. Tepuk tangan. Sip. Jadi, PD Sipil juga mau jawab lagi. Selain Felix ya yang raise hand, harus gantian. Oke, bisa lower hand dulu guys. Masih banyak pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Siapa nama istri Ishak? Weh, udah cepet banget nih. Esther belum diturunin nggak sih? Maria. Panik dia, panik. Oke, Esther. Karena kamu yang terlihat raise hand. Oke, silakan ungkapkan jawabannya. Ya kan langsung turunin. Enggak ya? Langsung error mic-nya. Nggak ada yang raise hand. Guys, siapa istri Isinya- Ishak guys? Ishak di Alkitab ya, bukan Ishak tetangga siapa? kayaknya ada yang tahu deh. Waduh. Itu tuh Yosef tuh, Dani tuh. Ada. Istri sendiri aja belum tahu, Kak. Waduh. Istri Ishak. Waduh. Berat. Oke. Udah ada yang raise hand. Oke, Yosef dan Iswara. Silakan. Oke. Kenal dulu atau gimana? Ya, sebutin tadi. Oke, jadi nama aku Dani dari PTFTK. Nama istrinya Ishak, Ripka. Benar. Yakin. Oke. Oh, ganti tak Felix sih nama istrinya. Mana akta nikahnya? Wah. Lanjut dulu ya guys. Masih banyak nih. Jadi PD lainnya jangan mau kalah. Oke. Lower hand Dani. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama anak Abraham dari Sarah dan Hagar. Ini gampang banget nih. Astaga, lama nih, aduh. Ini gampang banget nih. DSI, aduh. Gue gimana, gue? Ya sih. Ya, Mas. Sebutkan nama Abraham. Resen dulu. Abraham dari Sarah dan Hagar. Ada 2. Tuh, ada yang resen tuh. Oke. Faula Dwi Vita Sarahmanik. Silakan. Nama saya Paula dari PDRC. Punya 2 anak dari 2 istri, Ismail dari Hagar dan Ishak dari Sarah. Mantep. Di kitab mana tuh? Enggak. Aduh, panjang nanti. Oke. Terima kasih, Paula. PDRC 1, PD Sipil 1, FTK 1, SI belum, MB belum. Banyak yang belum. Lanjut ya, masih banyak pertanyaan guys. Oke. Forehand, ini gampang banget nih. Semuanya harus bisa. Tadi aku udah sebutin di awal. Apa tema PJ hari ini? Buka APMK dulu nggak apa kok. APMK terus scroll di bawah dikit ada tuh. Apa tema PJ hari ini? Ya, nggak ada yang resen dong. Kami taunya hanya Alkitab, Kak. Waduh. Nah, Ernesti. Jawab, Nas. Ernesti. Oh, itu resen tuh. Ada yang resen. Ya, PDSI. Akhirnya. Senyum. Silakan, Yeskiel. Ya, kenalin teman-teman. Namaku Yeskiel. Dari PDSI. Waduh. Jawabannya The Essential of Family 1.0. Asik. Bener nggak? Benar. Di chat. Di grup PD dikasih tahu ya? Enggak. Nah, ini grup PD.
Nggak apa-apa guys. Jadi ini siapa yang raise hand, teman-teman lainnya bisa bantu gitu. Bisa chat private kan. Pertanyaan selanjutnya, ini masih banyak nih. Ini aku akan menyebutin penggalan ayat. Kalian harus sebutin ini ayat dari kitab apa, pasal berapa, sama ayat berapa. Oke? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian terdapat dalam kitab apa dan ayat berapa tadi. Oke, aku ulangin aja ya. Wih, ada yang itu tapi resen. Ini. Indi Pedro tuh, Indi Pedro. Indi Pedro tadi aku lihat. Iya, Indi Pedro. Izin menjawab, Pak. Nama saya Indi Pedro Nathan Sombing dari PD Sipil. Waduh. Jawabannya terdapat dalam Efesus 6 ayat 1. Berat. Jadi kamu nyari sendiri apa dibantu? Enggak. Di PD Sipil tuh ada mading-mading Alkitab gitu soalnya. Hafal dia katanya tadi. Jago, mantap. Bagus, jago, bagus. Lanjut ya. Temen keluarganya Manatap ini, sama-sama si Sombing. Oke. Lanjut. Ini kita tebak-tebakan anak lagi ya. Siapa? Lower hand. Jangan lupa lower hand ya. Oke, siapa nama anak-anak dari Ishak? Oke, ini adalah resen Yeskiel Wiradika. Iya. Anak Isa adalah Yakub dan Esau. Saya FI. SI. Informatif. Oh, oke. Keren ya, benar. Jadi berapa ya berarti? PD Sipil 2. PD Sipil 2. Oke, benar. Jawabannya Esau dan Yakub. Lanjut ya. Ini masih ada 4 pertanyaan lagi, guys. Jadi, enggak apa. Jawab ya. Wah, ini nama anak lagi. Ya, aku kasih clue di awal ya. Namanya banyak banget. Oke, ini udah tahu kan pertanyaannya apa. Sebutkan 12 nama anak Yakub. 12 nama anak Yakub. Yang menjadi nama suku. Oke, ini udah ada. Laura Joanna. Perkenalkan, nama saya Laura dari PD Mesin. 12 anak Yakub itu ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Asher, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, Benyamin. Oke, benar. Oke. Keren. Dia nyebutinnya cepet banget gitu. Kayak di lo. Enggak apa. Keren. Skala minggunya enggak. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya. Ini clue-nya nih, ini aku bakal nyebutin sesuatu, dan dia ini merupakan nama dari seseorang. Ya, jadi misalkan kayak aku Hana, arti namaku tuh bunga gitu. Nah, ini arti nama seseorang. Oke, siap ya? Karena aku telah menarik siapakah dia? Esther duluan. Weh, Esther Hotmaria. Musa, Kak. Weh, sebutin kamu siapa? Saya Esther Hotmaria dari PD Gio. Waduh, PD Gio. Weh, keren. Cepet sama yang lain ya.
Keren, mantap. Lanjut ya, tinggal 2 pertanyaan ya. Ya, aku ngecek. 2 pertanyaan ya. Oke. Apa sih apa isi perintah Allah yang kelima? Itu Wah, tuh, sudah ada. Indi, Pedro, sikat Indi. Ambis banget ya. Sipil, mantap. Ya, Kak, aku tadi mintanya beda orang. Nggak boleh sama. Tapi dari PD sipil berarti. Karena dari PD Nggak tahu, pokoknya harus race yang lain. Enes. Oh ya, ada nih. L. Ya, kenalin nama saya Noel dari PD Sipil. Jadi yang kelima itu hormatilah ayah dan ibumu. Gila. Gila ya. Sip. Ya. Oke. Last question. Pertanyaan terakhir nih. Bernilai 100. Nggak berarti berarti sebelum. Nggak ya. Ini ya. Yang mana sih? Oh, nggak ada. Ada 2, guys. Ada 2 pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi landasan dalam keluarga? Kira-kira apa ya? Apa yang menjadi landasan dari keluarga? Tuh Noel. Noel. Jelasin. Apa yang menjadi landasan dari keluarga? Ini berat ya pertanyaannya. Kalau nggak tahu nanya per PD aja. Pendapat mereka. Ini Noel resen lagi. Boleh mencoba menjawab, Kak. Oh, baiklah. Yang paling gokil sipil. Ya, menurut saya, kenalin nama saya Noel dari PD Sipil. Jadi menurut saya landasan keluarga itu yang utama itu adalah kasih. Wih, gila. Bener tuh. Keren banget. Oke, terima kasih Noel. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini menurut kalian kok. Jadi menurut kalian itu, aku tanya lagi. Jadi menurut kalian itu keluarga menurut Alkitab? Jadi menurut Alkitab tuh keluarga itu apa sih gitu? Ini pendapat, feel free buat ngasih pendapat kalian ya. Jadi apa sih keluarga itu menurut Alkitab? Apa ya? Mau minta PD apa ya yang buat jawab? Ada dari PD Geo nggak? Oh, PD Geo. Oke. Mau minta ini PD vokasi, pertanyaan terakhir.
Ada dari PD Vokasi? Dian Seribu Bahasa. Kayaknya ini ya. It's okay guys, it's okay. Nggak tahu. Aku masih belum memahami dengan ya baik itu. Oke, jadi karena kita belum ada yang bisa menjawab, jawabannya mungkin akan kita dapatkan setelah khotbah. Oke. Kalau gitu, mari kita siapkan semuanya. Kita mau masuk ke dalam firman. Teman-teman, kita semua pasti punya kesibukan masing-masing kan? Kalau perkuliahan yang makin lama makin banyak tugas, kuis, dan lain-lain. Namun, kita nggak bisa lakuin itu semua sendiri. Kita nggak bisa ngelakuin itu semua tanpa dia. Mari kita angkat pujian kita, Jesus I Need You. Worship you. Be by and Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this grace, but heart sing out your grace forever. Beautiful ashes, oh Jesus, you find a way and contrite heart, shoulder its burdens, carry it into the night. Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this grace, but heart sing out your forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Oh, Christ behind me. Yeah. Jesus,
Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sekali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bersukacita di dalam nama-Mu. Tuhan, kali ini kami akan memulai untuk mendengarkan firman. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberkati pembicara, agar kiranya beliau dapat menyampaikan firman-Mu kepada kami. Tidak lupa juga Tuhan kepada kami jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau berikan kami hati yang siap dalam menerima firman-Mu. Kami serahkan persekutuan ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan untuk kasih firman. Baik. Apakah suara saya bisa di... Siang teman-teman mahasiswa PMK. Siang Pak. Siang Pak. Pak. Apakah bisa diterima dengan baik suara saya? Ya, bisa Pak. Baik. Bisa Pak. Saya akan mempersiapkan diri dengan menampilkan PPT. Apakah PPT-nya sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik. Sebenarnya the family group. Tema the essential of the family 0.0. Ya, perkenalkan saya lah Nur Departemen ITS, Teknik Mesin Industri, Fakultas Vokasi ITS, ya. Tema ini kami teringat dengan sebentar. Tema besar ini memang terima kasih untuk karya lainnya dari Komisi PJ ya di dalam menyusun tema besarnya ya. Bagian yang kami harus sampaikan ini adalah pada poin yang kedua ya. Sudah menyampaikan apa namanya temanya ya. Fantastic family ya. Ya, apakah rekan-rekan sudah ingat dengan apa namanya? Dengan khotbah minggu lalu, konten minggu lalu, masih kah? Ya, ya, saya masih ingat. Maaf Pak, suaranya nggak kedengar.
spiritual ya, yang harus kita pahami. Ya. Kemudian berikutnya 3, 4, 5, 6 itu adalah penerapan praktisnya. Ya, jadi saya berharap sekali bahwa mahasiswa baru atau mahasiswa yang lama juga untuk ikut terus di dalam PJ ini, karena rangkaian daripada PJ ini ya yang intinya dari ini adalah family, keluarga. Ya, kayaknya ini dikumpas tuntas ini ya. Baik, bagian saya adalah ya the essential of family. Ya, kemudian saya teringat dengan satu peristiwa retret JPKK Legok Blitar tahun 2013, bulan tanggal 20 sampai 22 Juni 2013. Nah, ini adalah foto-foto yang saya masih punyai. Ya. Di dalam 3 hari ini ya, terjadi apa namanya gitu ya, ada mengunjungi rumah-rumah penduduk ya, untuk menyapa. Di sini kita belajar ya, untuk bagaimana masyarakat gitu ya, belajar firman Tuhan dan belajar di masyarakat dan belajar dalam kelompok untuk saling di dalam acara tersebut ya, saya belajar bahwa ya dalam sebuah renungan ya diambil dari Lukas 2 ayat 40 dan 50. Kan renungan singkatnya gitu ya. Ya, hanya 2 ayat ini. Lukas 2:40 dikatakan bahwa anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita melihat di sini bahwa ya, Tuhan Yesus bertumbuh secara fisik dan bertumbuh secara kerohanian. Di dalam keluarga kita bertumbuh. Itu yang tema besar semester ini. Kalau kita bercermin dari ya, firman Tuhan, bagaimana disampaikan dalam Lukas tadi, ada 2 ayat yang penting di situ yang disampaikan. Ya, Lukas 2 ayat 52 dikatakan, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi, bisa dikatakan bahwa bagaimana kita bertumbuh, tolok ukur akhirnya adalah bagaimana ya, kita dikasih manusia dan dikasih Allah. Dikasih Allah pasti ya, di dalam Kristus, ya. Dikasih manusia, ya. Tumbuh fisik, rohani, dan ada dampak yang jelas. Makin dikasih Allah dan manusia. Ya, ya. Saya berharap dengan tema-tema di dalam semester ini kita boleh memahami apa arti sebuah keluarga. Ya, baik. Di dalam slot yang diberikan oleh KPC, maka ini latar belakangnya. Keluarga tidak hanya didefinisikan sebagai keluarga biologis yang terdiri orang tua dan anak, namun keluarga juga dapat didefinisikan sebagai keluarga rohani yang menjadi sarana untuk saling membangun satu sama lain. PMK ITS merupakan sebuah keluarga yang sehat yang ada di bidang pelayanan maupun pergumulan sedang dihadapi dan belajar tentang kasih. Ya, itu yang menjadi latar belakang yang disampaikan di dalam komisi PJ. Ya,
Saya bacakan ini supaya juga tidak menyimpang. Ya, inilah tujuannya, masih mampu memahami arti keluarga di sudut pandang yang berbeda, masih mampu memajari dan karakteristik secara umum dan keluarga rohani menurut Alkitab, masih mampu memahami arti komunitas rohani seperti PMK ITS merupakan keluarga seiman Kristen yang siap untuk saling menopang satu dengan yang lain. Jadi kita akan belajar tentang apa arti sebuah keluarga. Kemudian PMK ITS, PMK TPPK ITS merupakan sebuah keluarga juga. Ya. Baik. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan 4 bagian. Oh, banyak ya. Ya, saya berharap bisa menjadi lebih cepat dengan 4 bagian supaya saya lebih terarah begitu ya. Bagian pertama adalah gambaran tentang keluarga, supaya kita dapat memahami arti keluarga dari sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut keluarga secara umum dan keluarga rohani menurut Alkitab. Ya. Nantinya ada 3 poin tentang keluarga. Tentang apa itu keluarga menurut Alkitab. Kemudian yang kedua adalah gambaran bahwa komunitas warga mahasiswa ITS dalam PMK TPK juga merupakan sebuah keluarga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Ya, pada saya akan men-sharingkan ya, bagaimana perjalanan saya dari Magelang, saya asal dari Magelang, kemudian sampai di ITS Surabaya, dan bagaimana saya menyaksikan ketika ya, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan telah memulai, Tuhan memelihara, Tuhan memberi wadah untuk menjadi sebuah komunitas yang siap, untuk kita bisa saling bertumbuh. Ya, itu adalah poin kedua nantinya. Kemudian bagaimana kita harus bersama Allah bersama untuk PMK ITS yang telah dibentuk, dipersiapkan sebagai keluarga rohani anak-anak Tuhan. Di dalam seluruh rangkaian PMK, setiap tahun pasti ada pertemuan KKR. Ya. Ketika dalam kondisi luring sebelum ini, KKR selalu diadakan, kemudian dibimbing. Harapannya juga semester ini kan juga ada KKR juga ya. Harapannya juga setiap kelompok, kemudian sekarang juga siap dengan digiatkan gitu ya. Harapannya itu menjadi bagian yang mesti harus. Ya. Untuk apa? Ya. Bagaimana kita setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus menjadi satu yang baru. Ya. Bagaimana kita harus hidup? Maka Tuhan telah memberi wadah. Ya. Nanti kita akan melihat supaya konsep pikiran kita diubahkan juga. Karena kita diberi visi untuk menjadi situs. Yang kedua, yang keempat sebagai anggota keluarga Allah. Refleksi dari masing. Baik, kita akan ke bagian yang pertama. Ya, bagian pertama, gambaran tentang keluarga. Ada 3 poin di sini. Ya. Sebuah keluarga ada suami istri dan dari relasi tersebut memungkinkan dilahirkan anak-anak yang nantinya menjadi satu kaitan kembali dengan keluarga tersebut hingga anak itu kelak akan terpisah dengan keluarga sendiri. Di dalam keluarga ada anggota keluarga, ada peran-peran masing-masing dan ada nilai-nilai yang diterapkan, yang dianut dalam keluarga tersebut. Dan sesuai dengan ayat Efesus 5 ayat 1 dikatakan, laki-laki harus pergi meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Maka sebelum anak itu dewasa dan menikah, ia masih berada dalam tanggung jawab dan bimbingan orang tua, anak menjadi bagian integral dalam relasi keluarga.
Efesus 5:2 harus pergi meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya yang satu daging. Ya, itu adalah firman. Poin yang kedua adalah keluarga begitu penting buat proses masyarakat. Keluarga adalah unit yang paling dasar dalam pembentukan masyarakat. Keluarga juga adalah inti dalam pembentukan yang menghina keluarga bisa langgeng. Jika masyarakat yang menghancurkan keluarga bisa bertahan. Jadi, pembentukan keluarga, moral keluarga, kebahagiaan keluarga, respon terhadap keluarga, dan satu negara. Masyarakat yang menghina keluarga dan membunuh diri. Kepentingan keluarga sedang depan negara. Setiap yang menganggap penting keluarga, kebudayaan itu merusak permainan keluarga dan Allah. Allah ciptakan seluruh dunia ini. Keluarga adalah Allah. Bagian pertama gambaran tentang keluarga pada poin ketiga. Ya. Landasan keluarga adalah kasih Allah. Keluarga adalah satu unit paling fundamental di dalam pembentukan masyarakat. Fokus adalah keluarga. Keluarga cermin hubungan manusia dengan Allah. Keluarga adalah cermin unit yang menggabungkan cinta kasih antar yang berbeda. Konsep Allah Tritunggal, mana tiga pribadi menjadi satu, di dalam satu, tiga pribadi berhubungan dalam satu unsur pemersatu yang esensial, yaitu kasih. Bapa mencintai anak, Allah anak mencintai Roh Kudus. Allah Roh Kudus mencintai Allah Bapa. Allah Roh Kudus mencintai anak. Allah Bapa mencintai Allah Roh Kudus. Allah anak mencintai Allah Bapa. Itu substansi dari Allah yang kekal. Allah itu kasih. Itu adalah tiga hal yang penting, poin untuk kita bisa melihat tentang, ya, sedikit tentang Bentar ya teman-teman, Pak Nur perlu lost connection. Jangan tunggu. Ini Bapak Nur udah join lagi, Bu. maaf ya, tiba-tiba
gimana? Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Nur bisa terhubung lagi dengan kita untuk teman-teman bisa isi link PJ dulu ya, di link absen PJ itu bisa isi link absen PJ dulu di Bitly absen PJ online sambil menunggu juga dari Pak Nur untuk bisa terhubung dengan kita lagi. Bisa isi PJ online. Terus teman-teman bisa isi dulu ya. Ya. Baik. Ya. Saya mohon maaf sekali, laptop saya tiba-tiba mati. Baik, Pak. Apa suara saya bisa didengar? Ya, bisa, Pak. Oke. Apakah bisa saya lanjutkan? Ya, silakan, Pak. Baik. Baik, saya lanjutkan. Oleh karena itu, pembentukan keluarga haruslah merupakan akibat dari relasi antar pribadi yang membentuk suatu keintiman karena mengikuti teladan Tuhan Allah. Karena mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu kasih. Keluarga harus saling mengasihi. Baik. Pada bagian kedua sekarang. PMK, TPKK juga merupakan keluarga. Gambaran bahwa komunitas warga mahasiswa Kristen ITS adalah wadah PMK, TPKK juga merupakan sebuah keluarga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Pada kesempatan ini, saya akan men-sharingkan ya, bagaimana tadi sudah saya singgung bagaimana perjalanan saya dari Magelang, kemudian sampai di Surabaya. Ya. Saya lulus SMA tahun 1980 dari Kota Magelang. Semasa SMA, pernah satu kali ikut persekutuan. Saya masih ingat betul. Dalam acara tersebut, teman bernama Lilis sharing tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jadi yang saya ingat adalah kata Tuhan punya rencana. Itu kalimat ini terasa asing bagi telinga saya itu.
Waktu berlalu, saya diterima di ITS. Senang dan kecewa. Senang karena bisa diterima di ITS, kecewa karena harus pisah dengan teman-teman dekat. Teman-teman dekat banyak diterima di kota Bandung. Tetapi hidup harus berjalan. Walaupun kecewa, lebih di Surabaya panas, perlu adaptasi cuaca, kuliah tetap harus walaupun banyak kendala. Kuliah semester pertama di kampus Baliwerti. Semester kedua baru pindah ke yang namanya kampus Keputih Selilo. Yang masih sepi, panas, belum banyak pohon tumbuh, ya, dan lain-lain. Waktu berjalan, ada teman satu angkatan, tingkat satu bersama, dulu namanya TSD, mengajak untuk bersekutu. Persekutuan itu ternyata ada dalam sebuah rumah dosen ITS. Dosen tersebut adalah Bapak Profesor Edi Yahya, ya, jurusan Fisika FMIPA, yang sudah dipanggil Tuhan. Di mana persekutuan tersebut dipelopori oleh istri dari Bapak Profesor Edi Yahya, yaitu adalah Ibu Dian. Ibu Dian adalah alumnus dari ITB, karena cinta kasih Tuhan, beliau juga belajar teologi dan menjadi dosen agama Kristen di UNER. Sementara menjadi dosen agama, rumah beliau direlakan untuk dipakai untuk persekutuan mahasiswa UNER. Ya, Jumat, tapi juga persekutuan mahasiswa ITS, waktu itu hari Rabu. Waktu berjalan. Kakak-kakak senior persekutuan berdoa untuk bisa masuk kampus, untuk bisa bersekutu dengan mahasiswa Kristen di ITS. Persekutu pada akhirnya bisa masuk bersekutu di ITS. Ya, tentu waktu yang dipakai adalah hari Jumat jam 11 sampai jam 1. Selalu diusahakan, selalu berdoa untuk tempat persekutuan sering pindah-pindah dari ruang kelas P, ruang kelas K, ruang kelas D, di lantai 4, ruang kelas C, ruang kelas selalu berpindah. Selalu, ya, ketika izin diberikan dimanapun, pasti ya itu diikuti. Waktu berjalan, ya, kami melakukan PA. Ya. Jadi waktu itu persekutuan adalah setiap Jumat itu adalah PA kelompok. Ya, karena masih jumlahnya kecil. PA kelompok, ya, kemudian 3 kali PA, 1 kali adalah kelompok besar, yaitu pengajaran firman Tuhan. Saya melihat bahwa Tuhan berjalan di depan. Tuhan menyediakan, selalu menyediakan tempat. Saya melihat bahwa Tuhan telah memulai untuk membentuk sebuah keluarga umat Kristiani di ITS. Tuhan yang telah memulai, Tuhan juga yang memelihara. Kemurahan demi kemurahan Tuhan dinyatakan. Saya percaya Tuhan akan terus-menerus memelihara wadah di ITS untuk bersekutu yang sudah dibentuk oleh Tuhan. PMK PKK ITS merupakan keluarga yang saling mendukung hingga saat ini. Walaupun di masa pandemi, Tuhan tetap menyatakan kemurahannya. Kasih Tuhan tidak berubah. Itulah gambaran sepintas tentang perjalanan PMK ITS. PMK TPKK ITS. Jadi, mengapa ada TPKK? Diikutkan karena memang dahulu, ya, ketika saya masuk menjadi mahasiswa, belum ada namanya TPKK. Yang ada adalah namanya PHBK. Panitia Hari Besar Kristen. Ya, waktu itu saya masih ingat betul, ya, dikoordinatori oleh Bapak Panggabean, di mana
Bapak Panggabean adalah dosen dari jurusan matematika. Ketika mulai pembenahan-pembenahan, maka secara institusional ITS telah memberikan SK untuk mewadahi adanya persekutuan di ITS yang disebut namanya PMK. Dosen-dosen yang menjadi pembina dinyatakan dapat SK menjadi namanya Tim Pembina Kerohanian Kristen. Dan hingga saat ini, itulah gambaran sepintas bagaimana Tuhan telah memulai, Tuhan telah memelihara hingga saat ini. Tuhan telah membentuk. Biarkanlah wadah komunitas ini menjadi wadah yang sehat untuk kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh melalui ilmu yang kita pelajari setiap semesternya sampai lulus, dan ada keseimbangan bertumbuh secara kerohanian. Jadi PMK-TKS juga merupakan sebuah keluarga. Kita bersyukur menunjukkan bahwasanya disinilah kita mendapatkan wadah untuk bisa saling mengenal, saling mendukung, saling mendoakan. Baik, poin 2 sudah saya sampaikan. Saya masuk ke yang namanya poin ketiga. Pada bagian ketiga. Pada bagian ketiga, saya ingin menyatakan bahwa bagaimana kita harus hidup di hadapan Allah untuk tumbuh dalam pengenalan akan Allah dalam wadah komunitas di PMK TPKK ITS yang telah dibentuk dan dipersembahkan Allah sebagai keluarga rohani anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen sejati. Tentu ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lahir baru, memang secara status kita sudah dibenarkan, kita sudah menjadi anak-anak Allah, tapi bagaimana kita harus hidup? Harus ada perubahan-perubahan. Harus ada, apa namanya istilahnya? Harus ada pengertian pemahaman yang benar. Saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, ketika kita roh Tuhan ada pada kita, roh Tuhan akan selalu bekerja. Bagaimana roh Tuhan akan bekerja? Maka melalui sarana di dalam kita Tuhan, demikianlah Roh Kudus akan membentuk kita. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang sudah dikeluarkan dari kematian dan ditebus oleh darah Kristus. Dan bukan hanya itu, dia juga diberikan untuk mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup. Dia harus menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. Dua Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini memerlukan sebuah proses. Bersyukurlah kita bisa mendapatkan wadah di PMK tersebut. Ya, untuk mendukung bagaimana kita mengenal, mengetahui panggilan apa yang Tuhan berikan pada hidup kita. Di dalam Efesus ayat 2, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Problem pertama, bagaimana kita harus hidup sebagai anak Allah? Ternyata pekerjaan baik sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, bukan kita melakukan pekerjaan baik untuk mendapatkan sesuatu upah, tetapi kita melakukan pekerjaan baik karena sudah dipersiapkan Allah, karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Ya, itulah problem pertama. Bagaimana kita harus menuju saksi? Ya, ternyata ya kita harus menjalani hidup ini, dan ternyata hidup ini, ya pekerjaan baik itu telah dipersiapkan Allah. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, melakukan Allah, ya jangan kita melihat diri sendiri, tapi kita melihat bahwa itulah Tuhan telah mempersiapkan untuk kita masuk di dalamnya, supaya kita bisa bertumbuh. Roh Tuhan akan menolong kita. Baik. Pikiran yang benar. Ya, tentu ketika kita ada di dalam Kristus, yang lama sudah datang, status kita sudah diperbarui, dibenarkan, tetapi kita masih mempunyai tubuh yang lama. Pikiran yang lama kan juga nggak hilang, gitu loh ya. Memori-memori yang juga nggak hilang, gitu loh. Mari kita menyatukan, mari kita berpikir untuk sebuah pikiran yang benar. Di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, maka kita harus memiliki konsep pikiran yang benar dalam memandang hidup. Hidup di tengah-tengah komunitas keluarga PMK TPKITS, firman Tuhan mengajarkan konsep-konsep yang penting di dalam anak Tuhan. Yaitu satu, konsep kesatuan dalam Kristus. Dua, konsep kesatuan spiritual. Ketiga, konsep organisme. Kita masuk dalam poin yang pertama, konsep kesatuan dalam Kristus. Diambil dari Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Di sini Kristus sebagai kepala, di mana kita semua anak-anak Tuhan, entah sebagai dosen, entah mahasiswa, dan harus mengarahkan kepada Kristus. Ini yang menjadikan kita mengarahkan diri pada Kristus sebagai kepala, menjadikan Dia kepala dari segala itu, dan kita semua memandang ke sana. Dan satukan kita adalah akan apa yang Kristus perintahkan untuk kita lakukan. Ini kunci kita akan bersatu. Ini kunci kita akan bersatu. Tanpa memperdulikan sebelah mana, anggota kerja apa, baju kita apa, kulit kita mungkin berbeda, namun kita memandang pada Kristus akan menimbulkan kesamaan berat. Dalam kasus seperti ini, saya tidak mengatakan tidak ada perbedaan. Perbedaan pasti ada pria, ada wanita, kita juga berasal dari berbagai daerah, berbagai kebiasaan, berbagai latar belakang ekonomi juga berbeda hobi, berbeda minat. Namun, di dalam perbedaan itu kita memiliki satu kesatuan yang indah.
Di dalam kebersamaan gerak, kita bisa saling belajar untuk mengasah kepekaan kita masing-masing. Sehingga kita dapat menjadi lebih peka, menjadi lebih tajam. Menjadi lebih peka, menjadi lebih tajam. Ya, kita melihat ya sebuah ayat dukungan di Amsal 17 ayat 27, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dengan kebersamaan dalam karya pelayanan, entah itu panitia nafas, entah itu si kelengkapan, entah itu si pemurta atau dan sebagainya, atau si pemerhati, tentu kita sering bertemu dan berkomunikasi. Semua ini akan menajamkan, akan menumbuhkan kepekaan yang berlandaskan Kristus. Yang semuanya harus memandang Kristus. Kesatuan asasi. Kesatuan asasi terjadi waktu yang jauh dan yang dekat sama mengarahkan diri pada Kristus sebagai kepala. Di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu dipercaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Baik, poin kedua pada bagian yang ketiga. Bagaimana konsep yang kedua, pada bagian kedua, itu konsep kesatuan spiritual. Kesatuan spiritual adalah kesatuan secara rohani dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan secara global. Waktu Tuhan Yesus mengatakan inilah konsep kerajaan surga yang bukan kerajaan duniawi. Namun manusia sulit menerima konsep itu termasuk orang Kristen. Konsep kerajaan ini merupakan konsep rohani. Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Di Matius 3 ayat 2, ada di Matius 4 ayat 17. Lalu dalam perjalanan, Yesus berkata, kerajaan Allah itu sudah dan sedang berjalan di tengah-tengah kamu. Sudah dan sedang. Sudah dan sedang. Wilayah kerajaan surga meliputi seluruh dunia. Setiap orang percaya adalah umat kerajaan Allah. Jadi kerajaan surga adalah kerajaan spiritual yang sudah dimulai sejak Yesus datang dan terus dikerjakan sampai Tuhan datang kembali. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri tidak mengerti konsep ini. Dan mereka berpikir mengenai kerajaan Allah dalam pengertian jasmani. Kita juga membaca Efesus 2 ayat 12. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Lalu dalam ayat 19 dikatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan warga. Istilah itu sebetulnya warga negara. Kita meskipun berbeda, sewarga dalam Kristus yaitu warga negara surga. Jadi kesatuan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketiga, konsep kesatuan organisme. Ayat dukungannya adalah Efesus 4 ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kesatuan di sini digambarkan seperti tubuh manusia dan ini yang disebut organisme. Kesatuan organisme bukan organisasi. Karena tubuh menjadi satu kesatuan dan di dalamnya ada network yang hidup di dalamnya. Kesatuan sejati bukan hanya semua anggota tubuh lengkap, melainkan kesatuan jadi di mana terjadi relasi secara hidup. Ini bukan dengan kesatuan organisasi. Dalam ketua organisasi tidak ada relasi secara kehidupan satu sama lain. Namun dalam kesatuan organisme, kalau satu kena, maka seluruh bagian harus merasakan. Jika kita mengerti konsep ini, baru tahu bagaimana kita menjadi orang Kristen bisa berpadu seluruh. Inilah kesatuan yang Alkitab tuntut. Ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu
orang, melainkan oleh seluruhnya. Ini satu kunci yang indah. Itu adalah kesatuan yang membentuk ikatan kedekatan yang menjadikan kita betul-betul menikmati keindahan efektif. Di samping itu, Alkitab berulang kali mengatakan damai sejahtera, kehidupan yang penuh damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita kalau persatuan yang sejati itu terjadi. Anak-anak Tuhan akan melayani Tuhan dengan sepenuh. Menjadi kerinduan kita semua, dosen Kristen ITS, mahasiswa Kristen, juga alumni ITS, bahwa kesatuan yang sudah dibentuk akan tetap terjaga dalam konsep organisme. Jika ada satu anggota yang sakit, maka kita semua ikut merasakan dan saling membantu, memperhatikan, saling menolong dalam segala persoalan apapun, supaya setiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Bagian keempat terakhir, sebagai anggota keluarga Allah, marilah kita terapkan untuk marilah kita terapkan untuk sama-sama saling mengenal, untuk sama-sama saling mendukung, untuk sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain dalam bidang apapun, dalam bidang akademik, keuangan, di dalam pelayanan maupun dalam pergumulan yang sedang dihadapi dan belajar tentang kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, tetap semangat, sampai jumpa. Baik, rekan-rekan, sebelum kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Mari kita tutup mata. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan telah berikan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini, kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami. Roh Kudus akan memimpin kami. Roh Kudus sendiri akan mengingatkan kami akan firman-firman kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tidak kembali dengan sia-sia, namun akan berproses di dalam hidup kami. Berproses di dalam, karena Roh-Mu yang kudus akan selalu menolong dan memberikan pencerahan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan acaranya dalam tangan penyertaannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Nur untuk firman-Nya. Ya teman-teman, sekarang teman bisa mengisi link absen dan juga mungkin bisa melihat beberapa pengumuman. List tugas besok, fisika udah, kimia udah, matematika, tanya siapa ya? Halo semuanya, shalom. Halo. 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 Ya terima kasih Pak Nur atas firman-Nya Pak, dan izin untuk meminjam waktunya sebentar Pak Nur. Ya terima kasih kepada teman-teman persekutuan telah memberikan waktu untuk kami PDFTK untuk membicarakan, untuk menyampaikan pengumuman bahwa tanggal 17 Oktober besok ada welcome party terkhusus untuk mahasiswa baru 2020. Diwajibkan datang ya guys. Jadi kita di sana nanti bisa kenalan sama kakak-kakak kalian dan
Dan kebetulan ini juga PDFTK membawa tentang persatuan dan kekeluargaan. Jadi mungkin sejalan juga sama PMK ITS. Dan di sini kira-kira siapa yang ada yang mahasiswa FTK boleh angkat tangan? Raise your hand. Bukan saya. Ih, ada Agung. Ih, mantap. Waduh, ada Bastian, ada Naomi, ada Yosua. Wah, banyak ya ternyata ya. Ya, mantap. Ya, jadi kami juga mengundang untuk kakak-kakak 2019, kakak-kakak 2018, 17 sampai 16. Dan di situ kita bisa sharing-sharing dan juga berbagi pengalaman dan mungkin ada saling menguatkan di dalam akademik juga. Kita PDFTK bisa menampung itu semua. Jadi tanggal 17 jam 10 dan link Zoom akan diumumkan selanjutnya. Jadi terima kasih. Selamat siang, kami dari PDFTK mengundurkan diri dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih PDFTK. Oke, teman-teman, teman-teman bisa memberikan persembahan lewat link, lewat QR code yang ada di layar. Mungkin bisa di screenshot gitu, kalau misalnya nge-zoom-nya juga pakai HP. Oke, jangan lupa mengisi absen ya. Oke, ya. Rasa kita udah mau selesai PG-nya. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau mendoakan ITS, mendoakan Nusa Negara juga. Oke. Baik, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan, sungguh luar biasa ya Tuhan, kasih-Mu pada kami ya Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan, Engkau nggak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Apapun keadaan kami ya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami. Ya Bapa, pada siang hari ini kami bersyukur buat PJ kami yang Engkau sertai ya Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan. Dan karena ya Tuhan, apapun yang telah kami pelajari ya Tuhan, pada hari ini itu semua dapat kami terapkan ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mau khusus berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Yang pertama kami berdoa untuk teman-teman mahasiswa baru ya Tuhan, yang baru saja bergabung bersama kami ya Tuhan, dalam ITS, menjadi bagian koordinator dari PMK ITS. Ya Bapa, kiranya Kau berikan mereka hati yang selalu semangat ya Tuhan, selalu on fire ya Tuhan, dan semoga ya Tuhan dengan kekuatan dari Engkau saja ya Tuhan, mereka dapat beradaptasi di lingkungan baru ini ya Tuhan, mereka dapat mendapatkan teman-teman yang baru ya Tuhan, mendapatkan sahabat-sahabat yang mau bertumbuh dalam Engkau juga ya Tuhan, dan Kau juga berkati perkuliahan mereka ya Tuhan, bantu mereka ya Tuhan dalam memahami segala proses perkuliahan yang baru nih ya Tuhan, gitu juga dengan segala kelas yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mahasiswa tahun kedua dan tahun ketiga, karena ya Tuhan dalam tahun-tahun produktif ini ya Tuhan, meskipun online ya Tuhan, Kau nggak akan patahkan semangat mereka ya Tuhan Yesus, justru Engkau akan semakin membesar kapasitas mereka ya Tuhan dalam mengembangkan segala talenta mereka dan mengembangkan segala tanggung jawab mereka ya Tuhan, dan biarkanlah ya Tuhan teman-teman kami di tahun kedua sama tahun ketiga ini ya Tuhan itu bisa menjadi roda penggerak untuk segala aktivitas kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman dalam tahun terakhir ini ya Tuhan, teman-teman tahun keempat pun tahun ketiga ya Tuhan, baik sarjana, vokasi ya Tuhan, kiranya Engkau juga sertai kami ya Tuhan, supaya di tahun keempat ini ya Tuhan kami dapat mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan,
dari tahun-tahun kuliah kami ya Tuhan, dan kami dapat berproses ya Tuhan sampai akhir ya Tuhan. Kau sendiri yang kuatkan kami ya Tuhan dalam segala rintangannya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk dosen-dosen kami ya Tuhan, khusus untuk dosen-dosen Kristen ya Tuhan, kiranya ya Tuhan dosen-dosen kami ya Tuhan dapat menjadi seorang pemimpin ya Tuhan, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang yang menjadi teladan ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan, apapun jurusan kami ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah ya Tuhan hikmat ya Tuhan pada dosen-dosen maupun pendidik kami ini ya Tuhan, supaya bisa menjadi garam dan terang ya Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Ya Bapa, tak lupa ya Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang mungkin hari-hari ini ya Tuhan sedang mengalami lemah ya Tuhan, baik itu secara struktural dan apapun itu ya Tuhan, Kau tahu ya Tuhan apa yang sedang terjadi ya Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, kami menyerahkan segala masyarakat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena ya Tuhan kami mau pulih ya Tuhan, kami mau bersatu lagi ya Tuhan. Biarkanlah segala perpecahan-perpecahan itu ya Tuhan, itu Engkau sendiri yang satukan ya Tuhan Yesus. Jagalah dari segala keegoisan ya Tuhan. Karena ya Tuhan, pemimpin kami ya Tuhan itu memiliki hati yang benar-benar melayani ya Tuhan. Dan berkala ya Tuhan juga masyarakat Indonesia ini ya Tuhan memiliki hati yang sabar ya Tuhan, memiliki tingkah laku yang mau Kau bentuk lebih lagi ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, juga berdoa untuk kondisi COVID sekarang ya Tuhan yang belum mereda ya Tuhan, kiranya Kau berkati semua tenaga medis, ilmuwan, dan juga dengan para pasien ya Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan kepada mereka, karena mereka lah ya Tuhan yang berada di garda terdepan ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, COVID di Indonesia ini ya Tuhan dapat semakin menurun ya Tuhan, dan Kau sendiri yang bantu dalam pekerjaan obat, vaksin, atau apapun itu ya Tuhan yang akan berguna ya Tuhan bagi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan persekutuan kami ini dalam tangan-Mu. Biarkanlah ya Tuhan PMK-ITS ini Tuhan menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling melayani satu sama lain ya Tuhan, dan saling menopang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya ya Tuhan, ketika kami selesai daripada tempat ini ya Tuhan, daripada PJ ini ya Tuhan, kami dapat semakin berapi-api ya Tuhan, kami dapat semakin berani ya Tuhan untuk mewartakan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, kami minta Pak Nur untuk menutup dan doa berkat. Baik. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan. Biarlah kesempatan-kesempatan ini yang Tuhan telah hadir akan menolong untuk setiap anak-anak di ITS untuk bertumbuh dalam pengenalan Engkau akan dengan benar. Tuhan, kami menyerahkan Roh-Mu yang sendiri yang akan berproses dalam diri kami masing-masing Tuhan. Roh-Mu yang bisa memberikan pertumbuhan. Baik, doa berkat akan saya ungkapkan dalam bentuk sebuah nyanyian. Melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, maju terus dalam terang kasih-Nya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih pada Pak Nur. Terima kasih buat teman-teman yang udah join PC kita hari ini. Jangan lupa ya buat isi absen. Terus see you in the next PC. God bless you. Thank you. Jangan lupa semuanya. follow OA PMK ITS ya. Bless you, God bless you. Terima kasih Pak Nur untuk pelayanannya dan teman-teman persekutuan. Mbak ya, jaga kesehatan, jaga imunitas, tetap semangat, ya, dan belajar, saling memperhatikan kakak kelas dan adik-adik kelas. Adik kelas juga mau diajak komunikasi dan bergabung dalam mencari firman Tuhan. Oke, sampai jumpa. Ya, makasih Pak Nur. Sama. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you semua. Terima kasih Pak Nur. Selamat ketemu di PJ selanjutnya. Thank you Tia untuk pelayanannya. Sama-sama, Mas.